Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delis Suraprilia, saya dari program studi akuntansi perpajakan tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai satu siklus akuntansi di perusahaan jasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih perusahaan jasa itu? Nah, perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut pada perusahaan. Nah, dengan kata lain, perusahaan ini tidak menjual belikan produk yang mempunyai fisik secara nyata. Nah, itu salah satu pengertian dari perusahaan jasa. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan mengenai satu siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, judulnya yaitu satu siklus analisis transaksi sampai neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Ada jurnal umum, yang kedua buku besar, yang ketiga neraca saldo, yang keempat jurnal penyesuaian, yang kelima neraca lajur, yang keenam laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, yang kedelapan posting ke buku besar penutup, dan yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ada bentuk jurnal umum. Di nama perusahaan itu bebas, tergantung perusahaannya masing-masing dan saya contohkan, misal nama perusahaannya Indonesia Tour and Travel, jurnal umum per 31 Desember 2015. Nah, untuk pengisian tanggal itu sesuai tanggal di analisis transaksinya. Lalu keterangan misalkan di transaksinya pada tanggal 1 Desember pemilik menyetorkan dana ke perusahaan sebagai setoran modal awal sebesar 160 juta. Nah, di keterangan bisa diisi dengan kas pada modal, lalu referensinya itu 111. Itu untuk kas, kalau untuk modal 311. Nah, selanjutnya yaitu debit dan kredit. Nah, ini sesuai keterangan ya. Kalau misal keterangan kan tadi kas pada modal. Nah, kas itu ada di debit, terus modal itu ada di kredit. Yaitu 160 juta. Selanjutnya ini adalah bentuk buku besar. Nah, kita contohkan ya. Nama akunnya tadi itu kas yang pertama. Yang selanjutnya yaitu tanggal 1, lalu di keterangan kita isi modal awal, lalu debit dan kredit ini kita isi di debit karena modal awal itu kan suatu aset dan dia penambahan modal, termasuk penambahan modal, jadi kita taruh di debit sebesar 160 juta. Saldo debit kredit juga ditaruh di debit sebesar 160 juta. Nah, ini bentuk neraca saldo. Nama perusahaannya sama, yaitu Indonesia Tour and Travel. Neraca saldo per 30 Desember 2015. Nomor akun kita isi 111. Keterangan yaitu kas, karena di jurnal umum tadi kas pada modal awal. Selanjutnya debit kredit kita isi di debit sebesar 160 juta. Nah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini dibuat karena suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan dan transaksi sudah dicatat tetapi saldonya belum dikoreksi. Maka dari itu kita harus membuat jurnal penyesuaian. Contohnya yaitu akun beban. Nah, akun beban ini yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Contoh, beban gaji terhadap utang gaji. Nah, misal beban gajinya 1.500.000, itu ditaruh di debit. Nah, utang gaji itu sama 1.500.000, tetapi taruhnya di kredit.
Seperti itu. Tahap selanjutnya ada neraca lajur. Di neraca lajur ini contoh ya, nama akun kita isi kas, lalu neraca saldo itu di debit 160 juta, penyesuaian pembukuan itu di debit juga 160 juta, neraca saldo disesuaikan itu kas kita kosongkan atau kita tidak perlu mengisi, rugi laba juga tidak perlu. Nah, di neraca juga kita ngisi di debit sebesar 160 juta. Selanjutnya tahap pelaporan keuangan perusahaan jasa. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, nomor 1, laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 3 laporan pertama yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal memiliki kaitan langsung. Jadi jika laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang beban, maka jika pendapatan lebih besar daripada beban, itu menghasilkan laba. Jika pendapatan kurang dari beban, itu berarti rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang mengungkapkan perubahan ekuitas atau modal yang terjadi pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ini adalah format laporan perubahan ekuitas. Nah, harus diingat jika usaha laba maka price akan mengurangi, dan jika usahanya rugi maka price akan menambahi. Tahap selanjutnya yaitu neraca. Setelah penyusunan laporan keuangan laba rugi dan perubahan modal, tahap selanjutnya yaitu pembuatan neraca adalah laporan perusahaan yang menunjukkan posisi keseimbangan debit kredit keuangan perusahaan pada saat tertentu. Contoh per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, dan lain-lain. Nah, neraca sama dengan aktiva dikurangi utang tambah modal. Neraca mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk kontro, bentuk T atau saling menyebelahi, dan bentuk stafel berjenjang atau laporan. Tahap selanjutnya laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas merupakan laporan yang mengungkapkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas selama periode akuntansi. Laporan arus kas disusun berdasarkan data perubahan pos-pos neraca. Data yang bersangkutan diperoleh dengan membandingkan data tiap pos neraca akhir suatu periode dengan pos yang sama dalam neraca akhir periode yang lalu, atau membandingkan masing-masing pos dalam neraca awal dan neraca akhir suatu periode. Perlu diketahui bahwa neraca akhir suatu periode menjadi neraca awal periode berikut. Jadi, jika jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pengeluaran, maka perusahaan akan menerima arus kas masuk bersih atau net cash inflow. Tapi, jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, maka perusahaan akan menerima arus kas keluar bersih atau net cash outflow. Tahap selanjutnya jurnal penutup atau closing journal entry. Nah, jurnal penutup ini dilakukan untuk menutup atau mengenolkan saldo akhir, akun-akun nominal, pendapatan, beban, dan price. Berbeda dengan akun real, tidak bersaldo nol, meliputi aktiva, utang, dan modal yang akan tampak di dalam neraca. Nah, ini tabel perbandingan keadaan saldo normal akhir sebelum dan sesudah penutupan. Kondisi sebelum penutupan. Nama akun aktiva debit, menambahi kredit berkurang, saldo normalnya debit. Yang kedua utang, debit minus, kredit plus, saldo normalnya kredit. 3 modal, debit minus, kredit plus, saldo normalnya kredit. Yang keempat pendapatan, debit minus, kredit plus, saldo normalnya kredit. Yang selanjutnya beban, debitnya plus, kreditnya minus, saldo normalnya debit. Yang keenam price, debitnya plus, kreditnya minus, saldo normalnya debit. Nah, kalau kondisi setelah penutupan,
Yang pertama aktiva, debitnya plus, kreditnya minus, saldo normalnya debit, tetap. Nah, selanjutnya utang, debitnya minus, kreditnya plus, saldo normalnya kredit. Modal, debitnya min, kreditnya plus, saldo normalnya kredit. Pendapatan, debitnya minus, kreditnya minus, saldo normalnya 0. Beban, debit minus, kredit minus, saldo normalnya 0. Price, debit minus, kredit minus, saldo normalnya 0. Jadi kalau sama-sama minus, itu saldo normalnya 0. Nggak debit, nggak kredit. Tahap selanjutnya posting ke buku besar penutup. Setelah dibuat jurnal penutupan, langkah selanjutnya adalah melakukan posting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar penutup. Langkah-langkah postingnya yaitu 1. Kelompok akun-akun nominal seperti ikhtisar laba atau rugi, pendapatan, beban, dan price bersaldo 0 seperti sebelumnya tadi. Nah, yang kedua, kelompok akun nominal aktiva, utang, dan modal disesuaikan dengan saldo normal akhir masing-masing akun. Yang ketiga, bentuk kolomnya persis sama dengan posting buku besar sebelumnya. Nah, ini tahap terakhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk mengetahui keseimbangan debit dan kredit. Akun-akun yang dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan adalah aktiva, utang, dan modal akhir. Fungsinya sebagai dasar pencatatan periode sekarang dan untuk periode berikutnya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai satu siklus analisis transaksi sampai neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. Semoga materinya dimengerti dan bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye. Terima kasih.